Di kadang-kadang kan kita inginnya hubungan itu enak, terus menyenangkan terus. Begitu ada tantangan, ada kesulitan, gentar kita nyari yang lain yang menurutmu ada kesenangannya. Kita harus menyadari bahwa tidak mungkin ada hubungan kecuali ada komitmen, kecuali ada kesetiaan, kecuali ada cinta, kecuali ada kesabaran, kecuali ada ketekunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selain kebersamaan dengan yang lain, sebenarnya yang jadi dasar kenapa sih kita memerlukan kebersamaan? Karena manusia itu secara fitrah juga punya kesadaran, aku ini bagian dari sesuatu. Ini namanya kesadaran interkoneksi. Adaku ini sebagai diriku seperti ini, itu karena menjadi bagian dari sesuatu. Identitasmu apapun itu kan bagian dari sesuatu. Saya sebagai dosen itu kan bagian dari institusi besar namanya dosen. Saya salah satunya di situ. Saya sebagai muslim ya bagian dari institusi besar agama namanya Islam. Saya sebagai orang Indonesia ya kan bagian. Ini kalau kadang-kadang kita pakai istilah ukhuwah, watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah Islamiyah. Ini menunjukkan kita ini ada di lingkup yang sama, yang saling terhubung. Nah, ini kesadaran ini sebenarnya sifatnya instinktif. Instinktif itu bagian dari fitrah dalam diri kita. Makanya ada istilah kesadaran kita, unity of self. Kesatuan kita dengan diri kita sendiri, unity of family, kesatuan kita dengan keluarga, unity of people, kesatuan kita dengan masyarakat sekeliling kita. Ada unity of mankind, kesatuan kita dengan seluruh manusia. Ada unity of ecosystem, kesatuan kita dengan lingkungan yang ada di sekeliling kita. Ada unity of cosmos, kesatuan kita dengan alam semesta. Dan nanti puncaknya adalah unity of God, kesatuan kita dengan Tuhan. Ini kalau digambar sebenarnya bukan gambar melungker seperti itu, tapi yang paling besar ya kita semua, kesatuan dalam Tuhan, kemudian kesatuan dalam alam semesta, kemudian kesatuan di lingkungan sekeliling kita, kemudian kesatuan kemanusiaan, kemudian kesatuan dengan masyarakat sekeliling kita, dan kesatuan dengan keluarga, dan yang paling rendah kesatuan dengan diri kita sendiri. Yang kemarin teori kesendirian itu sebenarnya berhenti pada unity of self. Kita menyadari benar keterhubungan kita dengan diri kita sendiri. Itu sudah bagus, tapi langkahnya kurang luas. Karena dalam hidup ini kita tidak hanya berhubungan dengan diri kita sendiri, tapi juga dengan orang lain, tapi juga dengan lingkungan sekeliling kita, bahkan dengan alam semesta, dan yang paling luas dalam ranah ketuhanan. Nah, ini penting kesatuan-kesatuan ini. Dan rumusnya apa? Rusaknya apa yang ada dalam kesatuan kita pasti berefek pada diri kita. Sebaliknya, rusaknya kita akan juga berefek pada lingkungan kesatuan kita. Kalau kita mursal, nakal, ya efeknya lingkungan sekeliling kita akan terpengaruh oleh kenakalan kita. Sebaliknya, kalau lingkungan kita juga rusak, ya dia akan terpengaruh pada kita. Ini ada hubungan namanya kesaling terhubungan.
Misalnya orang, alah Pak, rumah saya kan banyak sampahnya, tak bersihkan, tak buang saja ke sungai misalnya. Kamu tidak betah dengan kotornya rumahmu, tapi mengotori sungaimu. Kamu anggap sungai itu tidak berhubungan dengan dirimu. Padahal kalau sungai kamu kotori dan dia rusak, ya dia merusak ekosistemmu. Kalau ekosistemmu rusak, hidupmu juga mesti akan ada rusaknya. Ini yang kita jarang berpikir seluas ini. Karena mungkin kita lebih banyak berpikir di level self atau family. Yang penting saya enak Pak. Tapi sayanya itu lingkupnya sangat kecil. Kamu lupa bahwa sayamu itu lingkupnya luas. Akumu itu tidak sekedar aku yang kamu tunjuk ini berhubungan dengan familymu, dengan peoplemu, dengan mankind, dengan kosmos, dengan God. Ini yang orang sering tidak berpikir dalam. Seolah-olah Allah yang sana saja rusak, biar saja. Allah wong itu orang Jogja kok yang kacau gitu ya, di kabupaten saya ndak, di tempat saya ndak. Seolah-olah kalau di sana yang rusak, di sini ndak, terus aman. Hidup ini saling mempengaruhi, saling interrelasi. Yang rusak kan teman saya Pak, bukan saya. Iya, tapi kamu berhubungan, kamu bagian dari circle-mu. Lama-lama ya kamu akan terpengaruh. Oke, jadi ini kesadaran kesaling terhubungan. Makanya jangan egois. Jangan, yang penting saya selamat, yang penting saya enak, yang penting saya nyaman. Tidak begitu. Kalau lingkunganmu kacau, kamu tidak bisa mengklaim dirimu selamat. Kadang-kadang kan ada misalnya yang punya prinsip begini. Ada yang bilang ke kita, teman kita itu loh selalu ngomong jelek tentang kamu. Enggak apa-apa, dia biar rusak-rusak enggak apa-apa, yang penting aku dapat pahala dari ngomong jeleknya, nanti dosaku dipindah ke dia. Seolah-olah kalau dia rusak itu enggak ada efeknya sama sekali dengan aku. Padahal rusaknya dia itu ya wong dia teman kita, ada di lingkungan, di circle kita, pasti akan berefek ke kita. Kayak kita membaca medsos isinya orang maki-maki itu. Yang maki-maki orang lain kok, saya kan cuma baca. Dikiranya kalau cuma baca terus tidak berpengaruh. Ya paling tidak kosakata makian itu kan masuk ke kepalamu. Mungkin kapan-kapan kalau pas kamu perlu, tiba-tiba keluarlah kata makian itu. Musuhmu ternyata lebih fasih daripada yang selama ini kamu kritik. Kok bisa ya Pak saya ngomong sesadis itu, sekejam itu misalnya. Mungkin kamu kaget sendiri, kamu tidak tahu itu koleksi itu sudah lama tersimpan di kepalamu. Dari mana? Yang tiap hari ngajimu itu kan. Jadi kalau kamu buka HP kan, meskipun kalau saya kritik, wah sekarang jarang ngaji buka HP terus. Saya buka HP-nya ngaji Pak. Iya, tapi ngajinya ya jus TikTok sama ayat Twitter yang kamu baca. Akhirnya ya itu koleksi itu yang masuk di kepalamu dan kamu tidak sadar. Seolah-olah yang rusak itu sana-sana, kamu tidak rusak. Kita ini saling terhubung. Apalagi sesama bangsa, sesama agama, sesama manusia. Belum sesama semesta, apalagi sesama makhluk Tuhan. Jadi Pak, yang rusak kan di sana Pak, di Amerika, yang perang kan Rusia sama Ukraina. Kita aman saja. Seolah-olah begitu, tapi jangan lupa kita ada di unity yang sama, di kesatuan yang sama. Ini penting untuk bahan renungan kita. Kita sering berpikirnya parsial. Jadi sepotong-sepotong. Kita lupa bahwa hidup ini saling terhubung. Baik, kita lanjutkan. Ini argumen kedua kalau ada yang tanya, kenapa sih kok kita harus memperhatikan kebersamaan? Selain tadi kebersamaan itu fitrah, yang kedua ya karena hidup ini saling terhubung. Nah, ini menarik, karena hidup ini saling terhubung. Ini saya tiba-tiba tadi baca cerita menarik.
Ini ada seorang peneliti yang melakukan penelitian di Afrika. Kalimat ini menarik. I exist because we exist. Kalau bahasa Afrikanya mungkin pakai dialog Swahili itu. Ubuntu. Jadi dia ini satu ketika begini. Peneliti ini ngecek anak-anak sana. Dia ngambil satu keranjang buah. Satu keranjang buah ini ditaruh di bawah pohon. Terus ada sekelompok anak kecil yang dikasih lomba sama si peneliti ini. Ayo, siapa yang bisa lari duluan sampai di bawah pohon itu boleh mengambil buah yang sak keranjang itu. Kalau kita kan mendengar itu terus cepet-cepetan lari ke sana. Tapi anak-anak Afrika ini tidak begitu, anak kecil-kecil ini. Ketika ditawari begitu, mereka malah ketawa-ketawa, terus sambil gandengan tangan, lari bareng sampai bawah pohon, terus buahnya dimakan bareng-bareng. Nah, ini penelitinya heran. Kok beda, padahal dia bayangannya seperti kayak di kota, mungkin di tempat dia, kalau ada begitu ya semua berlomba-lomba menang. Ini enggak. Malah gandengan tangan, terus bisa sampai di bawah pohon bareng-bareng sambil nyanyi-nyanyi terus dimakan bareng. Ketika ditanya kok begitu responnya, jawaban mereka kata-kata ini. Ubuntu. Yang artinya kalau dalam bahasa Inggris, I exist because we exist. Aku ada karena kita ada. Kalau tidak ada aku kan tidak ada kita. Kita ini kan terdiri dari aku yang banyak. Jadi aku ada karena kita ada. Makanya ya, jangan saling mengalahkan, jangan saling... Tidak ada, ini semuanya untuk kepentingan bersama. Jadi adaku karena ada kita. Aku yang sekarang ngaji di depan kalian, itu kan ada karena kalian yang mau mendengarkan saya ngomong. Kalau tidak ada kalian, tidak ada ini. Sebaliknya juga begitu. Kalau saya tidak ada, kalian juga mungkin bubar. Ubuntu. Tidak ada dosen kalau tidak ada mahasiswa. Tidak ada pemimpin kalau tidak ada yang dipimpin. Jadi masing-masing ada karena adanya yang lain. Maka jangan punya ambisi, jangan punya pretensi untuk mengalahkan, menyusahkan, merendahkan, menyingkirkan yang lain. Karena kalau yang lain musnah, kita juga musnah. Karena ada kita, adanya aku itu karena adanya kita. Coba kalian cek semua atributmu. Sebagai apapun, itu ada karena adanya orang lain. Kalian sebagai murid, sebagai anak, sebagai teman, sebagai tetangga, sebagai apapun, itu kan karena adanya orang lain. Berarti kalian itu eksis, ada karena adanya orang lain. Maka prinsip ini, I exist because we exist. Kalau orang lain tidak ada, aku tidak akan ada. Nah, jadi ini mungkin bisa kita jadikan prinsip dalam hidup ini ya. Karena kita itu sering kejam sekali kalau sudah benci sama orang, tidak suka sama orang. Kita ingin menyingkir-nyingkirkan. Kita ingin membasmi orang yang tidak kita suka dan lain sebagainya. Padahal adanya kita itu karena mereka. Oke, baik, boleh kalian pikirkan ada banyak hal dalam hidup ini yang kalau bahasa Jawa ini yang disebut sastro jendro, ilmu yang agak dalam. Adanya polisi ya karena ada penjahat, nanti bisa ditarik ke sana. Adanya dokter karena adanya orang sakit. Adanya orang patah hati ya karena ada orang yang mampu mematahkan hati. Ya, aku ada karena kita ada. Baik.
Ya nanti kali renung ini ya, prinsip ini yang sering dilupakan orang. Seolah-olah yang hebat itu aku. Padahal aku hebat itu karena ada dukungan dari yang lain dan pengakuan dari yang lain. Sehebat apapun kita tanpa diakui dan didukung orang lain, ya kita tidak hebat lagi. Obunato. Nah, nanti setelah ini googling lah ceritanya peneliti di Afrika ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar tentang rutenya kebersamaan. Ini menarik ya, kebersamaan ada rutenya. Ini sebenarnya cara menjalin kebersamaan yang ideal dengan sesama kita. Saya ambil dari tradisi ilmu akhlak saja ya, biar lebih mudah. Jadi menjalin kebersamaan itu diawali dari ta'aruf. Kalau sudah ta'aruf, jangan berhenti di situ, lanjutkan dengan tafahum. Kalau sudah tafahum, yo harusnya kita tasamuh. Bisa juga kita sempurnakan dengan ta'awun. Ta'aruf itu saling mengenal, tafahum itu saling memahami, tasamuh itu saling bertoleransi, ta'awun itu bekerja sama. Ini agak level. Yang pertama ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal, keterbukaan hati untuk bekerja sama. Level awalnya ta'aruf. Makanya di situ ada istilahnya, kalau dalam bahasa Arab ada ulfah dan suhbah. Ini istilah dari Imam Ghazali. Ulfah itu lembutnya hati untuk mau berkolaborasi dekat dengan yang lain. Itu namanya ulfah. Ada suhbah. Suhbah itu kedekatan. Kita itu kan mau berteman, mau bersahabat itu kan karena ada rasa kedekatan. Kalau sudah ada ulfah dan suhbah, biasanya di situ terbuka jalan untuk ta'aruf. Jadi kalau kalian tanya, Pak saya itu ngincer orang, tak ajak ta'aruf kok ndak mau-mau ya. Itu pasti karena dua unsur ini ndak ada. Ndak ada ulfah, ndak ada suhbah, khususnya di dia. Jadi hatinya belum lentur, belum terbuka untuk menerimamu, dan belum ada suhbah, dia tidak merasa perlu kedekatan denganmu. Makanya kamu ta'aruf ditolak terus. Bangunlah situasi di mana hatinya terbuka dan merasa ingin dekat denganmu. Nah itu ta'aruf sudah. Kalau ta'aruf sukses, jangan berhenti di situ. Karena kalau hanya berhenti di situ ya mudah bubarnya. Kalian harus lanjut ke tafahum. Tafahum itu mutual understanding. Kalau kemarin di filsafat cinta ini aspek knowledge-nya. Belajarlah tentang dia. Ya sebenarnya bukan kamu saja yang belajar tentang dia. Dia pun harus belajar tentang kamu. Saling belajar, itu namanya mutual understanding. Kamu bagaimana, senenganmu apa, kalau pagi bangun jam berapa, kalau malam tidur jam berapa, itu kan enak. Oh saya kalau tidur jam 9, ya sudah nanti saya WA paling malam ya jam 9 kurang 1 menit misalnya. Loh itu kan kamu sudah paham lah. Kalau kamu tidurnya jam 9, kamu WA jam 12, ya ndak dibales, terus besok marah-marah, aku WA berapa kali ndak dibales. Loh aku tidurnya jam 9. Kenapa bisa salah paham begitu? Ndak ada mutual understanding. Saling memahami. Itu namanya tafahum.
Kalau tidak ada proses tafahum itu biasanya meskipun ta'aruf sukses, bubarnya cepat. Karena tidak saling memahami. Kalau tidak saling memahami kan tidak saling memaklumi. Nah, kalau sudah tafahum baru tasamuh. Tasamuh itu saling ridho, saling menerima. Ya, sebenarnya puncaknya tasamuh itu saling menghargai. Kalau dalam hidup sosial, tasamuh itu kadang pakai istilah koeksisten. Menerima kehadiranmu dalam hidupku. Seperti apapun kondisimu. Kadang pakai istilah toleran. Toleran itu engkau boleh hadir dalam hidupku apa adanya sesuai di kenyataan dirimu. Nah, itu tasamuh namanya. Tentu saja untuk bisa tasamuh harus diawali tafahum. Tasamuh yang tanpa tafahum tetap rentan konflik. Tidak saling paham. Kalau sudah diawali tafahum kan enak. Mungkin misalnya sampean yang muslim punya tetangga Kristen misalnya yang hari Minggu ke gereja. Kalian tahu, oh iya beliau kalau Minggu ke gereja. Jadi kalau ada undangan kerja bakti kok Minggu pagi, saya maklum dia tidak datang. Karena saya sudah tahu kalau Minggu pagi ke gereja. Yuk kita rapat yuk gimana kerja baktinya biar ndak Minggu pagi. Ya sudahlah, gimana kalau diganti Jumat siang? Oh jangan, kalau Jumat siang. Ya. Loh ya kan kalau ndak ngerti kan nanti kamu nabrak-nabrak. Tapi kalau ngerti kan, oh ya kalau Jumat siang Jumatan yang muslim. Ini bisa seperti ini ketika sudah tafahum. Wah, jangan ngomong kayak gini lah, nanti sensitif, dia tersinggung nanti sahabat kita ini. Yang sana juga begitu. Iya, kamu juga jangan pakai istilah-istilah inilah, nanti dia tersinggung. Nah, ini bisa begitu. Jadi tasamuhnya bisa ideal ketika ada tafahum. Saling memahami, saling mengerti. Ya kalau tidak saling mengerti, ya mungkin rentan konflik. Ya benar hidup bersama. Kalau pas tidak senggolan sih tidak apa-apa. Tapi begitu bersentuhan senggolan yang sensitif bisa masalah. Jadi hidup bersama itu ya pastinya memang harus toleran. Namanya tasamuh. Tapi sebelum tasamuh ya harusnya sudah ada tafahum. Syukur-syukur diawali dari ulfah dan suhbah. Ulfah dan suhbah ini penting. Lembutnya hati, kesediaan untuk bersama itu penting. Kalau hatinya masih keras ya sulit. Nah, paling ideal kalau bisa ya sampai puncak namanya ta'awun. Tidak sekedar mentoleransi kebersamaan, tidak sekedar menerima hadirmu, tapi kita bisa bekerja sama secara produktif untuk hal-hal yang baik, kepentingan kita bersama. Itu namanya ta'awun. Tidak sekedar koeksisten, tapi juga proeksisten. Nah, ini pentingnya hidup bersama dengan rute yang diawali dari ta'aruf, kemudian tafahum, tasamuh, dan ta'awun. Yes, teman-teman boleh evaluasi kebersamaan dengan siapa saja. Sudah ada di level mana? Ada orang yang tidak kuat sampai level tasamuh karena tafahumnya juga males. Diajak saling memahami tidak mau. Bahkan ta'aruf saja juga males-malesan. Tidak ada ulfah dan suhbah. Nah, kalau hidup bersama seperti itu ya berat kita nanti. Hadirnya yang lain akan kita rasakan jadi beban. Itu mungkin yang membuat kita kemudian, saya lebih enak menyendiri saja Pak, saya tak uzlah saja Pak. Kenapa? Kalian tidak terbuka. Ta'aruf tidak bisa, tasamuh apalagi, ta'awun apalagi.
Dan seperti saya bilang tadi, ya bisa dibiasakan, bisa dilatih belajar. Karena ternyata kita itu manusia yang serba terbatas, banyak kelemahan, tidak sempurna, perlu yang lain. Berarti kemampuan ini penting kita kembangkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai beberapa filosofinya tentang kebersamaan. Kita belajar dulu yang pertama tentang cara mengelola kebersamaan. Ada satu quote bagus yang bunyinya, a great relationship is about two things. First, appreciating the similarities, and second, respecting the differences. Hubungan yang luar biasa itu cirinya dua. Yang pertama, mengapresiasi kesamaan. Dan yang kedua, menghormati atau menghargai perbedaan. Makanya judulnya mengelola kebersamaan. Kalau ingin kebersamaan kita langgeng, produktif, ciri ini harus ada. Kalau ada yang sama, kita apresiasi. Wah, kamu sama ya dengan saya. Kalau situasinya begini, kamu begitu, saya juga begitu. Kalau mengalami hal itu, diapresiasi. Ada banyak sama ternyata di antara kita. Dan kalau ketemu yang berbeda, dihargai. Oh, kalau kamu begitu, toh ya sudah. Karena kalau saya sih begini. Silahkan kamu jalan yang kamu yakini, saya dengan yang saya yakini. Ini namanya menghargai perbedaan. Ini hubungan di antara orang-orang yang saling dekat, saling mencintai, saling menghargai. Kadang-kadang kita itu kalau sudah tidak suka orang, meskipun ada yang sama, yuk kita ngotot, kita anggap itu beda-beda. Kalau dia kan cuma ini, kalau saya sama-sama ranking 1 karena kamu benci. Dia ranking 1-nya kebetulan saja. Kalau saya ya memang kualitas saya unggul. Jadi tidak mengapresiasi persamaan. Dia itu kan temporer, itu kadang baik, kadang tidak. Kalau saya ini baiknya permanen sudah. Nah itu similarities. Tidak menghargai, tidak mengapresiasi yang sama-sama. Bahkan itu tadi, kalau ada perbedaan, apalagi yang sama saja dia tidak mengapresiasi, apalagi yang berbeda. Mesti dia menganggap aku lebih tinggi, dia lebih jelek. Dan hubungan seperti inilah mungkin yang kemarin dibunyikan oleh Sartre sebagai orang lain adalah neraka. Kalau gayamu seperti itu, ya pantes kamu jadi nerakanya orang lain. Tidak ada seneng-senengnya kalau dekat sama kamu. Jadi kalau kamu sukses, dia bilang, alah kebetulan saja. Kalau kamu gagal, dia bilang, apa kataku? Ya wis lah. Tidak enak kamu dekat orang seperti ini. Maka buktikan bahwa Sartre salah. Kamu bukan neraka bagi orang lain, tapi kamu adalah kegembiraan, kebahagiaan bagi orang lain. Jadi cara mengelola begitu. Nah, ini ada lagi satu tips dari Cornel Barat ini, filosof, penulis dari Amerika. Kata beliau, kita harus menyadari bahwa tidak mungkin ada hubungan kecuali ada komitmen, kecuali ada kesetiaan, kecuali ada cinta, kecuali ada kesabaran, kecuali ada ketekunan. Ini syaratnya. Maka kalian latihanlah di sini. Yang pertama komitmen. Komitmen itu meskipun berat, ayo dijalani saja. Komitmen itu nanti gandeng dengan istiqomah. Yang kedua setia. Jadi setia itu kita mengistiqomahi apa yang
sudah kita komitmeni sebelumnya. Tidak belok-belok, meskipun ada yang lebih menarik, ada yang lebih menantang, mungkin menurutmu lebih mengasihkan, enggak. Saya sudah berkomitmen dengan ini sebelumnya. Kemudian cinta, sabar, dan tekun. Ini uraiannya satu-satu panjang, tapi insya Allah teman-teman bisa menangkap. Hubungan yang tanpa komitmen dan kesetiaan berat. Karena hidup ini dinamis dan banyak godaannya. Apalagi kalau dasarnya hanya senang saja, apalagi kalau dasarnya hanya senang-senang saja. Jadi kadang-kadang kan kita inginnya hubungan itu enak, terus menyenangkan terus. Begitu ada tantangan, ada kesulitan, gentar kita nyari yang lain yang menurutmu ada kesenangannya. Wah, dulu sama kamu asik, sekarang kamu udah asik, ya sudahlah. Nah, itu berarti kamu nyari enaknya saja. Apalagi yang nyari senang-senangnya saja, kalau itu lebih parah lagi. Di situ diperlukan komitmen, kesetiaan. Apalagi kalau hubungan tidak ada cinta, tidak ada kesabaran, tidak ada ketekunan, ya wallahu a'lam bishawab. Selesai mesti. Ya. Baik, rumus pertama. Jadi kalau kita rinci sejak awal tadi ya, biar hubungan langgeng. Yang pertama, mengapresiasi persamaan. Yang kedua, menghormati perbedaan. Yang ketiga, komitmen dan kesetiaan. Yang keempat, menghidupkan cinta, kesabaran, dan ketekunan. Ini nanti jadi 5 syarat pertama kebersamaan bisa langgeng.